Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dian. Kali ini Dian akan membahas materi tentang apa-apa aja yang harus teman-teman cek sebelum berangkat menggunakan mobil. Hal-hal yang perlu teman cek sebelum menghidupkan mobil atau sebelum berangkat menggunakan mobil. Sebelum Dian lanjutkan, Dian minta bantuan teman-teman untuk like video ini, subscribe channel Dian, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru video dari Dian, serta bagikan ke semua media sosial lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Yuk kita lanjutkan videonya. Teman-teman yang berpergian dengan menggunakan mobil, pertama-tama teman-teman sebelum menghidupkan mobil atau sebelum masuk ke dalam mobil, teman-teman perlu cek dulu kondisi ban mobil, kondisi angin. Teman-teman bisa lihat kondisi angin ban mobil gimana, angin yang cukup atau tidak cukup, lunak atau keras bannya seperti ini. Kalau posisi ban seperti ini berarti angin tekanan mobil cukup, tidak lunak. Teman-teman perlu cek ke semua bannya, ban sebelum berangkat. Itu oke, ban depan oke, ban depan kiri oke, dan ban belakang juga oke. Ya, teman-teman bisa cek pertama ban mobil. Selanjutnya kita cek dulu ke bagian kap mesin. Yuk. Nah teman-teman, nih kita lanjut ke bagian kap mesin. Pertama yang kita cek di kap mesin ini adalah minyak rem. Minyak remnya dalam keadaan maksimal atau minimal. Kalau keadaan maksimal alhamdulillah aman. Kalau dalam kondisi minimal, teman-teman harus mengisi minyak rem dulu. Selanjutnya kita cek ke air aki. Air aki harus di atas level minimal agar aman di jalan dan akinya tidak soak setelah pemakaian. Saatnya kita buka, cek air radiator. Air radiatornya dalam keadaan kurang atau pas, dalam keadaan normal atau standar. Kalau dalam keadaan standarnya atau normalnya berada di dekat di ujung tutup radiator tersebut. Kalau tidak ada air di tutup radiator kelihatan, berarti air dalam berkurang. Setelah air radiator, kita cek dulu minyak power steering. Bagi mobil yang terbaru, kiloan terbaru di atas tahun 2013, power steeringnya sudah elektrik. Ini masih dalam power steering dalam keadaan masih dalam hidrolik, sistem hidrolik. Setelah itu kita lanjut ke tabung air cadangan untuk radiator. Tabung air cadangan ini berguna untuk kalau air radiator meluap atau melimpah karena mendidih, air akan lari ke tabung cadangan, dan kalau kekurangan air yang di tabung cadangan ini akan dihisap ke radiator. Jadi air harus tetap ada di tabung cadangan radiator tersebut. Selanjutnya kita cek kondisi air dalam tabung wiper, tabung air untuk penyemprot wiper. Sedikit atau ada atau tidak. Oh ya, kita lupa mengecek kondisi oli mobil dalam level minimum atau level maksimum, dan cek juga kekentalan dari oli tersebut, apakah sudah waktunya diganti atau belum. Nah itu yang wajib kita cek dulu teman-teman. Kita ulang lagi dari poin pertama, kita cek satu minyak rem, kedua kita cek air aki, ketiga kita cek oli mobil, keempat kita cek air radiator, kelima kita cek oli power steering kalau mobilnya masih pakai sistem power steering hidrolik. Keenam kita cek air cadangan untuk radiator, apakah airnya ada atau airnya kekurangan atau kelebihan. Yang ketujuh kita cek air untuk wiper. Nah teman-teman, ada 7 poin yang harus kita cek di bagian kap mesin mobil. Selain ban mobil,
bagian luar, bagian dalamnya 7 poin yang bagian kap mesin, dan masuk ban mobil tadi 8 poin yang harus kita cek. Itu hal-hal penting, terlebih kalau kita akan menggunakan mobil untuk jalan jauh, jalan yang cukup jauh dan memakan waktu yang lama. Jadi hal-hal tersebut hal yang emergency, hal yang sangat penting untuk dicek. Kalau hal-hal tersebut lalai kita mengecek, bisa berakibat fatal, misalnya di kecelakaan atau kondisi mobil rusak di tengah jalan. Selanjutnya kita lanjut ke kabin mobil. Di kabin mobil, setelah kita hidupkan kontak, kunci kontak jadi on, indikator yang ada pada mobil akan hidup, yaitu indikator oli, indikator arus aki, api, dan indikator rem tangan. Dan ada indikator di bawah rem tangan, itu ada indikator engine bekerja atau tidak dengan baik atau tidak. Itu. Dan setelah kita semuanya hidup, semua indikator hidup, indikator engine, indikator aki, indikator oli hidup, kita coba starter. Nah, ini kondisi mobil sudah kita starter, sudah kita hidup, semua indikator oli, aki atau pengapian, dan engine mati. Seandainya ada indikator tersebut hidup ketika sudah starter, berarti ada kerusakan atau ada yang harus kita cek pada bagian tersebut. Misalnya indikator engine hidup, berarti ada kerusakan atau masalah pada engine, harus ada yang harus kita reset. Jadi kalau ingin mobil berjalan dengan normal, kita harus mereset dulu indikator tersebut. Kalau kita tidak bisa mereset, kita bawa ke bengkel terdekat agar bisa mekanik cek bagaimana yang harus, atau yang bagaimana yang harus kita cek, atau bagaimana bagian mana yang ada masalah atau kendala. Nah, sampai di sini keterangan atau tutorial awal atau hal-hal yang perlu kita cek atau teman-teman cek sebelum berkendaraan. Hal ini berguna bagi pengemudi atau yang punya kendaraan baru-baru, punya kendaraan atau pemula. Hal-hal tersebut sangat penting, karena hal tersebut jangan dilupakan dalam berkendaraan. Bagi yang teman-teman yang belajar mobil otodidak, harus dicek, karena kalau hal-hal tersebut lupa, kita akan bersiko di jalanan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video Dian. Jangan lupa like, subscribe channel Dian, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi terbaru dari Dian. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.